Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim, tafsir Jalalain. Melanjutkan di surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat ke-89. Asbabun nuzul surat Al-Fajr. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Buraidah sehubungan dengan firman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr ayat 27, surat ke-89 ayat 27. Buraidah mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Imam Abdul Hatim telah menyampaikan pula hadis lainnya, hanya kali ini mengatakan dari jalur Juwaibir dan dari Ad-Dahak bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Siapakah yang akan membeli sumur Raumah lalu menjadikannya sebagai air minum yang tawar dan segar? Semoga Allah mengampuninya." Kemudian sumur itu dibeli oleh Utsman radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Sebaiknya kau menjadikan sumur itu sebagai air minum buat semua orang." Utsman menjawab, "Ya, aku merelakannya untuk itu." Berkenaan dengan masalah itu, Allah menurunkan firman-Nya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Surat Al-Fajr ayat 27. Kita baca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr artinya fajar. Makiyah, 30 ayat, turun sesudah surat Al-Lail. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar, yakni fajar yang terbit setiap hari. Walayalin ashar, dan malam yang 10, maksudnya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wasyaf'i, dan yang genap atau tidak ganjil. Wal watri, dan yang ganjil. Dapat dibaca al-watr dan al-witr, artinya ganjil. Wal laili idza yasr, wal laili idza yasr, dan malam bila berlalu, bila datang dan pergi. Hal fi dzalika, pada yang demikian itu, yakni sumpah itu, qasamul lidzi hijrin, qasamul lidzi hijrin, terdapat sumpah bagi orang yang berakal. Jawab dari Qasam tidak disebutkannya. Ini sungguh kalian, hai orang-orang kafir, akan diazab. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya tidak mengetahui, hai Muhammad. Kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Irama, yaitu penduduk Iram. Iram adalah kaum Ad dahulu. Lafaz Iram dapat dianggap sebagai atof bayan atau badal, tidak menerima tanwin karena ilat alamiyah dan muannas. Zatil imad, yang mempunyai tubuh-tubuh yang tinggi, atau mereka orang-orang yang tinggi tubuhnya tersebutlah yang paling tinggi di antara mereka, mencapai 400 hasta. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya di negeri-negeri yang lain dalam hal kekuatan dan keperkasaannya. Wa thamudalladzi jabu, dan kaum Samud yang memotong, yang memahat, wa samudalladzi jabu as-sakhra, batu besar. Lafat as-sakhr adalah bentuk jamak dari lafat sakhroh. Kemudian batu-batu besar yang mereka lubang itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal mereka. Bil wadi, di lembah, yaitu Wadil Qura namanya. Wa fir'auna dzil auta, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, ia dikenal dengan julukan tersebut. Bila menyiksa seorang, ia membuat 4 pasak. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki yang disiksanya itu diikatkan pada masing-masing pasak.
alladzina toghaw yang berbuat sewenang-wenang. Maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya berbuat angkara murka. Fil bilad di dalam negeri. Fa'aksaru fihal fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu dengan melakukan pembunuhan dan kezaliman lainnya. Fasabba alaihim rabbuka sauto. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti sejenis eh, sauto azabin azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi semua amal perbuatan hamba-hambanya, maka tiada suatu pun yang terlewat darinya di antara amal-amal perbuatan itu supaya dia membalasnya kepada mereka. Fa'ammal insanu, adapun manusia yaitu orang kafir, idza mabtalahu, apabila dia diuji dikenakan ujian, rabbuhu fa'akramahu, oleh Tuhannya lalu dimuliakan olehnya dengan harta benda dan lain-lainnya, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, dan diberinya kesenangan maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi, dan apabila Tuhannya mengujinya lalu dia membatasinya atau menyempitkan rizqinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata Tuhanku menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak. Kalimat ini merupakan hardikan bahwa perkara yang sebenarnya tidaklah demikian. Maksud dimuliakan itu dengan diberi kekayaan dan dihina itu dengan diberi kemiskinan. Sesungguhnya seseorang itu menjadi mulia karena ketaatannya dan menjadi terhina karena kemaksiatannya. Orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan hal ini. Balla tukrimunal yatima. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Artinya kalian tidak pernah berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim. Padahal kalian kaya dan kalian tidak memberikan harta waris yang menjadi hak anak-anak yatim. Wala tahaduna, dan kalian tidak mengajak diri kalian atau orang lain ala to'ami, memberi makan al miskini, orang-orang miskin. Watak kulunat turosa, dan kalian memakan harta pusaka, harta peninggalan. Aglal lama, dengan cara mencampur adukan tanpa segan-segan lagi. Maksudnya kalian mencampur baurkan harta warisan bagi wanita dan anak-anak dengan bagian kalian. Dan kalian mencampur baurkan harta-harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan sehingga kalian merasa sayang untuk menafkahkannya di jalan kebaikan. Menurut suatu kiroat pada keempat fiil tadi, yaitu latukrimunna, latahaduna, takuluna, tuhibbuna, dibaca yukrimuna, la yahadduna, yakuluna, yuhibuna. Mana ayat-ayat di atas berdasarkan bacaan pertama. Kalla, jangan berbuat demikian. Lafaz kalla ini adalah kalimat cegahan supaya jangan melakukan hal tersebut. Idza dukkatil ardu dakkang dakka, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, ya artinya secara terus-menerus sehingga hancur musnahlah semua bangunan yang ada di permukaannya. Wajah Arab buka, dan datanglah Tuhanmu dengan yakni perintahnya. Wal malaku, sedangkan malaikat-malaikat, lafat al malak berbentuk mufrad dari lafat al malaikah. Soffa, berbaris-baris. Lafat soffan berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni berbaris-baris dan atau membentuk barisan yang banyak. Waji ayauma irim bijahan nama, pada hari itu didatangkan neraka jahanam, ditarik dengan memakai 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat.
neraka jahanam terdengar gejolak dan gemuruhnya. Yauma idzin, pada hari itu menjadi badal dari lafaz idza dan jawabnya ya tadzakkarul insanu, ingatlah manusia. Maksudnya orang-orang kafir ingat kepada apa yang telah dilalaikannya. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Istifham atau lafaz anna di sini bermakna nafi. Artinya penyesalan pada saat itu tidak ada gunanya lagi. Yaqulu, dia mengatakan sewaktu ingat akan kesalahan-kesalahannya, ya laitani, ya alangkah baiknya. Huruf ya di sini bermakna tanbih. Laitani qaddamtu, sekiranya aku dahulu mengerjakan kebaikan dan beriman. Lihayati, untuk hidupku ini, untuk kehidupan yang baik di akhirat atau sewaktu aku hidup di dunia. Fayauma idzil la yu'adzibu, maka pada hari itu tidak ada yang mengazab, dibaca yu'adzibu dengan dikasrokan huruf zalnya. Azabahu, seperti azabnya, seperti azab Allah. Ahadun, seorang pun, artinya dia menyerahkannya kepada seseorang pun, melainkan hanya kepada dia, tidak menyerahkannya kepada seseorang pun melainkan hanya kepada dirinya. Wa, dan demikian pula la yusiku, tiada yang dapat mengikat, dibaca la yusiku. Wasaqohu ahadun, seperti ikatannya seseorang pun. Menurut suatu kiroat, lafaz la yu'adzibu dan lafaz yusiku dibaca la yu'adzabu dan la yusaku. Dengan demikian, maka domir yang dikandung kedua lafaz tersebut kembali kepada orang kafir. Lengkapnya, tidak ada seorang pun yang diazab seperti azab yang ditembakkan kepada orang kafir, dan tiada seorang pun yang diikat seperti ikatan yang dibelenggukan kepada orang kafir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu, hai jiwa yang tenang atau yang aman, dimaksud adalah jiwa yang beriman. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Perkataan ini diucapkan kepadanya sewaktu ia menjelang mati, yakni kembalilah kepada perintah dan kehendaknya. Radiyatan, dengan hati yang puas akan pahala yang kamu terima. Mardiyatan, lagi diridhoi di sisi Allah. Maksudnya semua amal perbuatanmu diridhoi di sisinya. Jiwa yang beriman itu merasa puas dan diridhoi. Kedudukan kedua lafaz ini menjadi kata keterangan keadaan. Kemudian dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti. Fadkhuli fi, maka masuklah ke dalam. Jamaah maksudnya ibadi, hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku bersama dengan hamba-hambaku yang soleh. Kurang lebih yang mohon maaf. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.